Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Klasik dengan dosen pengampuh Ibu Dedek Nur Siti Khotijah, SPDI MPD, yang disusun oleh rekan-rekan saya yang bernama saya sendiri sebagai Ahmad Mulyadi, dan kawan saya satu lagi Muhammad Zikri, dan saya sendiri Zulfikar. Ya teman-teman, bisa dibaca-baca sejarah peradaban Islam zaman klasik. Perkembangan peradaban pada periode klasik dimulai pada masa Rasulullah hingga jatuhnya pemerintahan Bani Abbas di Baghdad. Periode ini ditandai dengan upaya perintisan perkembangan dan kemajuan puncak. Yang pertama, peradaban Islam di tahun 650 sampai 1000 Masehi. Berikutnya masa disintegrasi dari tahun 1000 sampai 1200 Masehi. Periode klasik ini diwakili oleh kekhalifahan Nabi Muhammad di Haramain, Makkah dan Madinah, Khulafaur Rasyidin di Madinah, dinasti Bani Umayyah di Damaskus, dan kemudian dinasti Bani Abbas di Baghdad. pada periode klasik pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi, Islam mengalami dua fase penting, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 1050 sampai tahun 1000. Di fase inilah Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan pengaruh dan sangat signifikan. Searah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan ke arah timur melalui Persia, Islam sampai ke Hindia. Fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi yang ditandai pada perpecahan dan kemunduran politik utama Islam hingga berpuncak pada terengutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1950 Masehi. 58 Masehi. Masa ekspansi pada masa khulafa pada masa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril ketika beliau berusia 40 tahun. Pada mulanya beliau berdakwah secara bersembunyi-sembunyi kepada keluarga dan sahabat dekat beliau hingga mereka menyatakan masuk Islam dan dikenal sebagai Asbaquna al-Awwalun. Kemudian turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka dan mendapat dukungan dari pamannya. Akan tetapi beliau mendapatkan tantangan dari kaum Quraisy. Semakin banyak pengikut Nabi Muhammad, Quraisy semakin banyak mengikuti Nabi Muhammad, semakin gencar mereka mencegah dakwah Rasulullah SAW. Beliau tetap pada pendiriannya. Telah paman beliau wafat pada kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Beliau digantikan oleh keempat orang sahabat terdekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka kemudian dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, berarti para khalifah yang mendekat petunjuk dari Allah. Disebut demikian oleh karena dibanding dengan rata-rata khalifah setelahnya, mereka masih konsisten menjaga apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa akhlak dan petunjuk-petunjuk Allah, khususnya dalam menjalankan kekhalifahannya. Yang ketiga, pada masa khulafah Bani Umayyah,
Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokrasi berubah menjadi monarkis. Kerajaan turun temurun. Kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilih ataupun terbanyaknya kepemimpinan ini dimulai ketika Muawiyah mewujudkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Muawiyah bermaksud mencontohkan monarki di Persia dan Bizantium. Khalifah Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan untuk melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah, Muhammad Ali, Abdullah Ibnu Abbas, dan kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Masa disintegrasi. Masa disintegrasi 1000 sampai dengan 1250 Masehi dalam bidang politik sebenarnya telah mulai terjadi pada akhir zaman Bani Umayyah, tetapi puncak di zaman Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tidak seluruhnya benar untuk diterapkan pada pemerintahan Bani Abbas. Kekuasaan di dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir yang bersifat benar-benar dan kebanyakan bersifat nominal. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi bersangkutan. Hubungannya dengan khalifah ditandai dengan pembayaran upeti. Akibat kebijakan yang lebih menekan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas. Sekian, terima kasih. Ya teman-teman, itulah hasil presentasi kami. Kami tutup. Apabila ada kesilapan dan kekurangan mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar. Sekian dari presentasi kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a psycho.